Satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita coba lagi nih Pak topik metode lainnya, insertion, sort. Sorting itu ternyata banyak ya Pak topiknya metodenya ya. Iya betul Pak. Jadi seperti yang kalau yang saya ketahui ini untuk sorting sendiri saat ini algoritmanya udah ada di atas 100 Pak. Nah, Oke. kan sampai sekarang pun penelitian-penelitian terkait sorting ini masih terus berjalan gitu Pak. Hmm, Karena mungkin buat beberapa orang algoritma sorting ini cukup menarik ya. hmm. Jadi nggak akan berhenti sekarang kayaknya nih Pak. Iya, ya, betul. Nah, tujuannya pasti untuk kompleksitas atau kecepatan Pak ya, Iya gitu. Pak, selain itu juga buat mempermudah juga. Nah, bisa kita bayangin misalkan di perangkat handphone kita deh buat nyari phonebook. Nah, Hmm, kalau tampilannya nggak berurut alfabetis kan kita kesulitan juga nih Pak buat nyarinya. Nah, iya. maka sebenarnya algoritma sorting ini memiliki peranan yang cukup banyak juga gitu Pak. Iya, betul, ya. Nah, nanti kita nih di struktur data ya, teman-teman. Eh, Kalian nih bisa, kenapa sih harus banyak? Ah, kayaknya gampang yang ini deh, dimengertinya gampang bubble deh misalnya, atau gampang gampang selection deh, gampang insertion deh, atau gampang quick sort deh. Itu sebenarnya boleh-boleh saja digunakan yang manapun ya. Makanya kata Pak Topik ada 100. Ketika kita sudah mendalami fungsinya ya, fungsinya udah jelas, nanti itu akan mengurutkan ketika jumlahnya banyak, kotak manusia tidak akan terjangkau sehingga dengan komputer itu lebih cepat. Tapi secara algoritmik ya atau algoritma, eh, kecepatan itu enggak, terkadang tidak dipengaruhi atau tidak hanya dipengaruhi oleh spesifikasi komputer ya Pak Topik ya. Pasti ada algoritma yang mempengaruhi di dalamnya. Gitu Pak Topik ya kurang lebih ya. Makanya banyak sekali penelitian gimana caranya misalnya kayak contoh kayak tadi yang selection atau bubble. Kita masih menggunakan dua looping Pak Topik, betul ya? Betul, betul Pak. Masih menggunakan dua looping. Nanti ada penelitian lagi untuk sorting. Gimana caranya dia akan menjalankan algoritma tersebut cuma satu looping gitu, langsung terurut. Nah, hebat kalau misalnya bisa, atau ada penemuan seperti itu, ataupun nanti metode yang sudah ada hanya menggunakan satu looping itu jauh lebih baik gitu ketimbang dua looping. Karena kalau dalam kompleksitas itu Pak Topik biasanya tuh ada Big O namanya, satuan untuk mengukur algoritma. Big O ada O, N artinya looping apa namanya kompleksitasnya sebanyak N, ada O 2 kali N, ada O N pangkat 2, nah, seperti itu. Biasanya kalau tetap menggunakan dua looping algoritmanya atau kompleksitasnya Big O N pangkat 2 karena ya iterasinya sejumlah N pangkat 2 gitu. Jumlah iterasinya kira-kira begitu. Nah, sekarang kita coba metode yang ketiga nih, namanya insertion sort. Nah, gimana nih cara kerjanya, gimana idenya, akan dijelaskan oleh Pak Topik. Pak Topik, mangga. Nah, jadi hatur nuhun Pak Deden. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai insertion sort gitu. Nah, jadi insertion ini tuh idenya tuh gimana sih? Nah, idenya itu kurang lebih nggak jauh beda kayak kalau kita lagi ngurutin kartu-kartu. Nah, jadi kita ambil satu elemen, bandingkan dengan isi tumpukan yang lainnya gitu. Lalu setelah kita ambil itu, kita sisipkan nih sesuai dengan kriteria. Nah, kriteria di sini sendiri itu bisa ascending maupun descending ataupun secara alfabetis gitu. Nah, terus kita lakukan berulang-ulang sampai keseluruhan elemen itu terambil gitu. Jadi di dasarnya kurang lebih seperti itu, Pak, gitu. Oke. Bisa dibilang juga algoritma insertion sort ini adalah algoritma sorting yang tercepat. Kenapa? Nanti akan saya coba sedikit demonstrasikan. Sehingga karena dia disebut algoritma tercepat, jadi algoritma insertion ini dikatakan juga sangat cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang besar. Nah, kenapa hal itu bisa memungkinkan? Karena keseluruhan proses yang terjadi itu
langsung diselesaikan di tempat. Jadi nggak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya gitu. Nah, mungkin di sini saya izin buat memvisualisasikan mengenai insertion sort ini gitu. Untuk datanya sendiri kita gunakan data yang sama dengan penjelasan Pak Deden pada video sebelumnya. Nah, untuk mempermudah visualisasi di sini saya mencoba memanfaatkan suatu situs yang bisa memvisualisasikan mengenai sorting ini Pak Deden. Ada jadi situs yang namanya visualgo.net. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita visualisasikan dengan animasi yang sederhana tapi cukup jelas. Nah, di sini karena kita lagi ngebahas sorting nih, jadi saya coba klik menu di sorting ini sendiri. Di sini kita bisa close aja dengan menekan tombol escape, lalu kita buat datanya terlebih dahulu gitu. Nah, datanya berapa Pak Deden? Tadi datanya itu kita coba lihat dulu. Ada 39, 9, 15, lalu kita coba masukkan nih datanya itu. Setelah kita masukkan, kita buat. Nah, jadi di sini nih kita udah punya sekumpulan elemen array ceritanya yang nilainya masih tidak berurutan. Lalu kita akan coba lihat nih, kita simulasikan dengan cara mengklik Go. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana proses simulasinya. Lalu di sini juga ada sedikit penjelasan mengenai pseudocode dari perurutan sorting ini. Nah, sistem kerjanya sendiri dia membandingkan dengan elemen-elemen array yang ada di nilai tersebut gitu. Untuk permulaannya dia mulai dari elemen pertama dan elemen kedua gitu. Simulasinya bisa kita lihat di sini, dia ngebandingin dulu nih 9 sama 13 itu lebih kecil mana sih gitu. Karena di sini 19 udah lebih kecil, maka dia lakukan pengecekan pada elemen ketiga. Nah, di elemen ketiga ini dia akan bandingkan nilainya dengan elemen kedua dan elemen ke-1. Jadi kalau nilai elemen ketiga atau elemen yang lagi diakses ini lebih kecil daripada elemen sebelumnya, maka dia akan dipindahkan seperti ini. 139 lebih besar, maka ditukar gitu. Lalu berikutnya dia tukar lagi gitu. Oh, di sini nih saya salah nih. Di sini saya masih pakai bubble sort. Nah, di sini kan kita mau pakai insertion sort gitu. Iya. Jadi Coba di kita sini kita gunakan angka yang tadi Pak, yang sesuai dengan angka saya Pak. ya ini ya Pak kalau nggak salah. Berapa Sebentar, coba nilai Pak saya Deden tuh? bantu. Oh, ini nih 2, 28. 8, 5, Bentar Pak. 2, 2, 8, 5, 5, 3, 3. berapa lagi ya? Berapa lagi Pak? Lihat lagi. Lihat dulu ya. 2, 8, 5, 3, 941, 9, 9. 4, 1. Sip. Kita coba buat dulu nilai elemen arraynya, lalu kita sortingkan. Gitu. Yang pertama jelas dia menggunakan 2 elemen array pertama, jadi 2 dan 8 dulu nih. Kita coba simulasikan. Oke, dia bandingin dulu 2 sama 8 nih. Ini elemen ke-1 sama elemen kedua. Ternyata 2 emang udah lebih kecil, maka tidak ada proses penukaran yang terjadi. Lalu dia mengecek elemen ketiga. Nah, elemen ketiga ini akan dia bandingkan dengan elemen ke-1 dan elemen kedua. Gitu. Karena di sini bisa kita lihat elemen ketiga ini nilainya lebih besar daripada elemen kedua, maka nilai elemen ketiga ini akan disisipkan pada elemen kedua gitu. Sehingga ilustrasinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang elemen ketiga udah beres, dia langsung ke elemen keempat. Elemen keempat melanjutkan cara sebelumnya gitu. Dia akan mengecek nilainya dengan membandingkan nilai dari elemen dia sendiri dengan elemen ketiga, kedua, dan ke-1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai elemen keempat itu atau 3 ini sendiri lebih kecil daripada nilai 8 dan 5, maka dia akan disisipkan ke elemen kedua gitu. 1, 2. Oke, lalu
Berikutnya maju lagi nih ke elemen ke-5 gitu. Elemen ke-5 akan dibandingkan, karena dia udah lebih besar, tidak ada yang terjadi gitu. Lalu elemen ke-6 dibandingkan dengan elemen sebelumnya, lebih kecil, sisipkan gitu. Lalu sampai ke elemen yang terakhir, 1 lebih kecil, lalu sisipkan. Nah, gitu mungkin untuk visualisasi sederhananya. Nah, kenapa bisa dikatakan yang tercepat? Ya karena proses di setiap iterasinya itu tidak berulang gitu. Makanya kenapa dia bisa dikatakan sebagai salah satu algoritma sorting tercepat. Nah, di sini kita coba bandingkan deh dengan algoritma sorting yang lainnya. Sebelumnya kita bandingkan dulu dengan selection sort gitu. Ini kita buat lagi nih nilai elemen array-nya. Kita masukkan nilainya, lalu kita generate elemen array-nya. Lalu kita sortingkan. Nah, di sini dia bisa kita lihat, dia melakukan pengecekan dulu terhadap nilai dari seluruh elemen array. Dicarilah yang paling kecil. Udah ketemu, tukar. Ulang lagi. Seperti yang Pak Deden sudah jelaskan berikutnya. Nah, di sini kan terjadi pengulangan yang bisa dikatakan lebih banyak daripada insertion sort gitu. Untuk prosesnya sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita coba bandingkan lagi nih dengan satu algoritma yang namanya bubble sort yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Kita coba buat lagi. Lalu kita ukurkan. Nah, untuk sedikit mengulas, elemen bubble sort ini dia membandingkan dengan elemen tetangganya gitu. Dibandingkan kalau ada yang lebih kecil dia baru ditukar gitu. Itu iterasi ke-1, iterasi kedua dia tukar gitu. Mungkin. Nah, sehingga nanti hasilnya akan menjadi suatu nilai yang berurutan. Nah, mungkin itu sedikit visualisasi mengenai ketiga algoritma sorting yang sudah kita pelajari gitu. Nah, lalu sekarang bagaimana setelah melihat hasil visualisasi tadi cara kita untuk menuliskan algoritmanya gitu. Nah, untuk algoritma insertion sendiri bisa didefinisikan menjadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setidaknya kita butuh 3 variabel yang terlibat. Nah, yang pertama ini adalah untuk perulangan yang pertama, lalu untuk perulangan kedua, lalu yang ketiga untuk variabel penampung sementara atau tadi istilah di Pak Deden itu dikenal dengan istilah temporary gitu. Lalu langkah berikutnya kita lakukan pengulangan gitu. Pengulangan ini untuk menampilkan nilai awal dari keseluruhan elemen yang kita miliki dari array gitu. Lalu variabel yang udah temporary ini kita masukkan isinya dengan elemen atau array dari array yang nilainya berdasarkan hasil perulangan yang pertama itu. Nah, ini kurang lebih dari algoritma untuk insertion sort ini gitu. Nah, untuk lebih mempermudahnya mungkin kita langsung masuk aja ke pengkodingannya kali ya Pak Deden. Ya, boleh Pak, biar tambah mantep. Biar sekalian pusing ya Pak. Oke, seperti yang biasa, yang pertama kita perlu definisikan dulu library-nya, maka kita tuliskan iostream aja. Karena untuk sorting ini sudah terpenuhin kok gitu. Kita tambahkan using namespace std agar coding yang kita buat ini nanti tidak perlu dituliskan std lagi. Lalu kita mulai masuk ke main gitu. Nah, di sini kita coba definisikan nilai array dengan nilai yang sama dengan yang Pak Deden demonstrasikan pada video pertama. Nama array-nya saya kasih aja deh my array misalkan gitu.
Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan alternatif coding gitu. Jadi kalau tadi pada video yang pertama nilai elemen arraynya sudah didefinisikan langsung di deklarasi, maka di sini saya memberikan sedikit keleluasaan gitu. Nah, lalu nilainya kita masukkan, nilainya tadi teh berapa aja Pak Deden? Oh, 2. udah saya Udah copy deh. Gobi. Oke. Nah, udah saya copy kalau nggak salah. Nah, karena nilainya di sini nilai elemen arraynya belum kita definisikan, sedangkan kita tetap butuh jumlah elemen array, nah maka di sini kita bisa gunakan tadi apa yang Pak Deden bilang. Kita bisa gunakan dari size of gitu. Size of nama arraynya sendiri apa gitu. Di sini karena nama kita my array, maka kita tuliskan size of my array. Nah, lalu dibagi dengan size of my array is, maaf, my array. Nah, ini rumusnya gimana? Ini udah kita pelajarin kan pada perkuliahan dasar pemrograman atau pemrograman lanjut ya Pak, kalau nggak salah. Iya, betul, Pak. Nah, karena di sini kita udah punya ketiganya nih, maka langkah selanjutnya kita coba tampilin data dari elemen array yang kita miliki. Kita tulis aja data sebelum di sorting. Jadi, supaya lebih rapi kita kasih garis baru gitu. Oke, lalu kita tampilin nih nilai dari masing-masing elemen array yang kita miliki. For int sama dengan 0, lalu kita tuliskan i kurang dari n data, lalu i plus lalu kita coba tampilkan dengan cara melakukan cout my array i, karena kita lakukan perulangan ya, lalu biar ngetab dia. Nah, di sini kita baru saja menampilkan nilai dari elemen array yang kita miliki. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita mulai masuk ke pensortingan menggunakan insertion sort ini gitu. Yang pertama kita deklarasikan dulu for int k sama dengan 1. Nah, k ini apa gitu. Nah, kan tadi udah dijelasin di algoritmanya sendiri. Lalu, nah k ini untuk perulangannya ya. K kurang dari n data, lalu k plus. Nah, di sini kita perlu variabel untuk menampung nilai sementara. Nah, maka kita buatlah variabel temporary gitu. Dengan nilai my array gitu. Lalu berikutnya kita gunakan juga atau kita buat juga suatu variabel j sama dengan k-1. Oke, nah di sini kita coba lihat kembali dari algoritmanya. Nah, di sini ada suatu perulangan yang mengharuskan dua kondisi terpenuhi, yaitu nilai J-nya harus lebih dari sama dengan 0, lalu nilai dari elemen array-nya itu lebih besar daripada nilai temporary ini sendiri.
Nah, maka di sini kita bisa kombinasikan nih perulangan ini dengan menggunakan while gitu. Jadi while karena dua kondisi ya, J lebih dari kondisi yang pertama J lebih dari sama dengan 0, lalu dua kondisinya harus terpenuhi gitu. Maka kita bisa gunakan fungsi dan gitu. Lalu n temp lebih dari sama dengan my array. Nah, di sini kita masukin nilai J. Lalu J sama dengan J minus 1. Lalu kita coba tulis lagi my array. J plus 1 sama dengan temp. Kita kasih bilang tutup. Lalu kita coba tampilkan hasil sorting kita. Antara cout plus n biar rapi data yang sudah diurutkan. Plus n. Kita gunakan fungsi for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari n data, i plus gitu. Lalu yang terakhir ya tinggal kita tampilkan cout my array lalu kita kasih tab lagi biar agak rapi lagi. Lalu return-nya bisa kita hapus. Kita coba jalankan. Di sini di baris ke-6 Pak, sepertinya kurang tanda koma. Oh, ini nih buat nilai elemen array-nya. Iya, itu 1. Lagi. Sepertinya di while itu harus menggunakan buka kurung kurawal gitu. 17 di ujung. While. Oh, ini kayaknya nggak harus pakai titik koma. Buka kurung kurawal sepertinya. Oh, ini kita kasih kurawal. Buka. Oke, nah di sini nilai dari elemen. Oke, nilainya salah ya. Kita coba baca dulu deh dari coding yang kita buat. Iya. Data sebelum disorting 28533941. Nah, di sini kita coba baca kembali. Int data sama dengan size of my array dibagi size of my array. Oke, betul sampai sini. Data sebelum disorting. Oke, lalu kita mulai masuk ke pesortingannya. For int k sama dengan 1, k lebih kecil dari n data, k plus plus. Int temp my array
oke, INTJ sama dengan K-1, oke, while J lebih dari sama dengan 0 dan tem lebih kecil dari sama dengan my array J, oke, kurung buka, oh di sini nih ada yang belum saya masukkan, while array sama dengan, berarti di sini juga ada yang namanya my array J plus 1 sama dengan my array J. Karena di sini ada proses swap ya yang terjadi. Jadi yang membandingkan di temporary tadi Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, jadi ini kita coba rapikan. Sekarang kita coba running. Oke, ada yang salah. J min 1. J sama dengan, oh ini di sini saya lupa. Titik koma ya. Oh, masih belum tepat. Sekarang masih 222. Jadi kita coba lagi my array J plus 1 sama dengan my array J, oke. J sama dengan J min 1 titik koma, kurung tutup. Oke, kita coba lebih rapihan lagi. My array J plus 1 sama dengan temp. Oke, kalian kita rapihin deh. Out data terurut for int I sama dengan 0, I kurang dari yang data, I plus, oh, coba lihat dulu ya, salahnya ada di mana ini tuh. Array, betul. Oke, nah, n data sama dengan size of my array dibagi size of my array. Oke. Sama dengan 0, I kurang dari yang data, I plus, oke, cout my array, I TK sama dengan 1, dari data, terus my array ini J sama dengan K min 1, while J lebih dari sama dengan 0, and dari sama dengan my array J, ini my array J plus 1, my array J, J sama dengan Oh itu Pak yang cetak terakhir tuh Pak. Cout my array 27 itu bukan 1 kayaknya, I itu harusnya Pak. Oh iya, ini saya typo. I harusnya Pak. Oke, kita coba running.
Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Nah, mungkin eh, begini kurang lebih codingnya mengenai insertion sort ini sendiri gitu Pak Deden. Iya. Pak boleh digedein yang layar sebelah kanannya Pak, biar terlihat 9-nya ada sebelah kanan. Oh, nggak bisa ya? Oh, oke ya. Kita jalankan. Oke, Oke. running. Nah, Nah, mantap. Sudah berjejer baris berbaris angka-angkanya. oke. Oke. Nah, Bagaimana Pak Topik? Sebetulnya kalau kita bandingkan ini ya, Inception, kemudian Bubble, Selection. Kalau Bubble sama Selection, dia berulang-ulang, semuanya berulang-ulang. Tapi kalau dihitung secara visual, kalau dilihat secara visual, Bubble paling banyak melakukan perulangan, Pak ya. ya Pak, Ngulang lagi, gitu. soalnya dia jelas banget nih ngebandingin nilai tetangganya, terus udah gitu dia lakuin sampai ujung lagi Pak. Kalau Iya, datanya banyak kan kebayang iya tuh betul, lumayan. yang ada tetangganya keganggu gitu. Iya. Nah, Ya Pak. kemudian kalau yang selection juga mirip, hampir mirip dengan apa namanya bubble, tapi seolah-olah dia memilih nilai yang terkecil dulu disimpan di temporary gitu. Di temporary disimpan, diulangin lagi, jika ketemu nilai minimum disimpan lagi sampai ujung, kemudian baru diganti gitu konsepnya. Tapi kalau yang kalau yang insertion, ketika dibandingin dua yang berbeda, dibandingin terus, ketika sudah dapat nilai yang terkecil akan disimpan dan dibandingin sambil mengurutkan Pak ya, kira-kira gitu Ya betul untuk Pak. yang Jadi insertion. proses perulangannya tuh jauh lebih sedikit lah gitu. Iya, kalau Kalau dilihat. dibandingin dengan yang lainnya. Iya, karena di sini dua buah algoritma yang nanti teman-teman bisa melihat di sini hanya bisa diblok Pak yang untuk seleksinya aja Pak, untuk yang sortingnya aja sampai baris 23 sepertinya Pak. Saya coba gedein aja ya. Ya, Oh bisa di zoom. Oh bisa nih. oke ya. Di sini teman-teman bisa lihat dari baris 13 sampai baris 23 itu adalah proses untuk mengurutkan. Nah, di sini dilihat di sini ya, tidak menggunakan if, tidak menggunakan if sama sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bubble dan yang selection itu harus ada if Pak biasanya, seperti yang algoritma sebelumnya kita pelajari. Sehingga apa namanya? Walaupun kompleksitasnya sama sebetulnya di n pangkat 2 kalau dilihat secara algoritma karena tetap saja menggunakan dua looping Pak ya, tapi Ya. secara kompleksitas pasti jauh lebih apa namanya? Sedikit kalau dari secara visualnya gitu kira-kira. Lebih sedikit untuk pengulangan gitu. Jadi sebetulnya gimana nih Pak, ada ide baru nih untuk nambah algoritma mungkin ke 1001 nih. Algoritma sorting ngebandinginnya ujung-ujung dulu kah atau bagaimana gitu, dibagi Ya. dua dulu gitu misalnya, ada 5 angka dibagi dua, 3/2 misalnya gitu, banyak macam cara idenya gitu. Enaknya sih kalau mau bikin kayaknya collab sama anak matematika nih Pak kayaknya. Iya betul betul sekali. Jadi terkadang apa namanya eh informatika atau komputer itu pasti membutuhkan matematika Pak ya, gitu untuk proses algoritma ini. Ya, begitu. Ada lagi Pak Topik ini yang
pengen disampaikan atau diajarkan lagi pada teman-teman di algoritma yang insert set ini? Mungkin udah cukup sih Pak. Nanti selebihnya kita bisa langsung diskusi pada saat waktu perkuliahan di WhatsApp grup mungkin Pak. Oke, ya begitu ya teman-teman, kita sudah mempelajari 3 algoritma sorting. Ini baru sorting ya, di mana yang Pak Topik tadi jelaskan, apa sih manfaatnya? Ya jelas, pasti banyak manfaatnya dalam sebuah algoritma sorting. Secara tidak langsung kayak ascending descending itu menggunakan sorting, kemudian ada banyak sekali algoritma sorting ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada komputer gitu. Nah, baik, selamat berpusing riah mungkin Pak Topik, silakan coba di rumah ya, pelajari dengan seksama algoritmanya sehingga bisa terlatih pola pikir kalian untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer gitu. Kalau misalnya bingung tadi Pak Topik sudah menunjukkan apa namanya visual di website Visualgo Pak ya, Visualgo.net. .net. Nah itu bisa dicoba, tapi apa ya, itu alat bantu mungkin Pak ya, alat bantu untuk memahami di mana sebelah kanannya kalau seingat saya tadi ada pseudocode-nya yang bisa kalian lihat untuk proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira cukup Pak untuk materi kali ini udah 2 video. Silakan dipelajari, dicoba dan jangan lupa akses spotnya untuk mendapatkan materi-materi di setiap minggunya. Baik Pak Topik, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.